Ya. Spinal cord tadi di dalam sumsum tulang belakang. Di dalam tulang belakang ada sumsum tulang belakang. Itu adalah bagian dari tubuh kita yang penting. Ya, important. Jadi tadi fungsinya untuk gerak refleks. Gerak refleks itu apa? Gerak yang tidak kita sadari. For example, we are walking and then there are some stone, ada batu, kemudian kita kesandung, itu kan ada gerak refleks ya, atau mungkin ada duri di depan kita, terus kakinya kena duri, pasti kamu akan menarik kakimu, ya kan, biar durinya nggak menancap semakin dalam. Itu karena gerak refleks. Gerak refleks itu diatur oleh sumsum tulang belakang, or spinal cord. Kemudian ke bawah lagi ada ini tadi tulang clavicle atau tulang apa? Tulang apa? Collarbone bahasa Inggrisnya. Ada tulang apa namanya? Tulang dada, ada tulang iga dan lain-lain. Oke, now let's see the PowerPoint. Can you see the PowerPoint? Bisa kelihatan? Yes. Oke. Bagaimana caranya? Oh, wait. Ini. Oh, yang ini harus di Okay, we are study about skeleton, joint, and muscle. This is skeleton. Skeleton itu rangka. Skeleton consists of many bones. Terdiri dari banyak tulang-tulang. Ya, semuanya punya tulang kan? Ada yang nggak punya tulang? Ya. Punya semua ya. We all have bones. And our bones are hard and strong. Sangat kuat dan keras. Why? Because it is consists of calcium and living cells. Jadi di dalam tubuh kita itu ada tulang, dan tulang kita, our bones, are covered by muscle. Tulang kita diselimuti oleh otot dan kulit. So we call it endoskeleton. Jadi tulangnya manusia atau makhluk hidup lain yang ada di dalam tubuh itu namanya endoskeleton. Apakah ada makhluk hidup lain yang tulangnya ada di luar tubuh atau rangkanya itu ada di dalam tubuh? Ada enggak? Makhluk hidup yang rangka ada di luar tubuh, yang tulangnya ada di luar tubuh. Ada enggak? Ada ya? Ada. Ada. Contohnya apa? Can you give me Kepiting. example? Ya, crab. What else? Kepiting. Kemudian
Apalagi? Kalau kura-kura itu termasuk apa enggak ya? Kura-kura itu dia punya cangkang, tapi nanti kalau kura-kura mati itu ada ininya enggak, ada tulang belulangnya enggak? Ada ya. Biasanya agak nonjol gitu. Jadi dia meskipun ada cangkangnya, itu dia tetap endoskeleton karena punya rangka di dalam tubuh. Nah, kalau yang eksoskeleton itu ketika dia sudah mati, kemudian membusuk, itu tidak ada tulangnya kayak gini. Ya, itulah yang membedakan antara vertebrata dengan avertebrata. Kalau vertebrata itu dia endoskeleton, ada tulang di dalam tubuhnya. Mungkin ada beberapa yang punya cangkang, for example, turtle, kura-kura. Kura-kura itu punya cangkang, tapi dia tetap disebut endoskeleton karena dia punya tulang di dalam tubuh. Different with crab. Crab atau kepiting, itu ketika dia sudah mati membusuk, itu kamu nggak akan bisa menemukan tulang di dalam tubuhnya. Yang ada cuma cangkangnya saja. Ya, itu bedanya endoskeleton and exoskeleton. Misalnya lagi kayak bekicot. Bekicot itu endoskeleton apa exoskeleton? Snail. Bekicot. Pernah lihat bekicot nggak? Endo. Hah? Endo apa exo? Endoskeleton. Endoskeleton itu ada tulang di dalam tubuhnya. Jadi ketika dia sudah mati, sudah terdekomposisi, itu yang tersisa adalah tulangnya. Ya. Kalau seperti bekicot, kemudian kepiting, itu adalah exoskeleton. Jadi rangkanya rangka luar. Karena dia tidak punya tulang di dalam. Oke, understand the difference between endoskeleton and exoskeleton? Bisa dibedakan yang endo sama exo? Halo? Halo? Endoskeleton itu ada tulangnya. Ya, tulang di dalam tubuh. Kalau exoskeleton itu rangka luar. Jadi dia nggak punya tulang. Coba kalau ikan, fish. Ikan itu endoskeleton apa exoskeleton? Endoskeleton. Endoskeleton ya. Jadi ada ikan yang masuk vertebrata, itu dia adalah termasuk endoskeleton. What about apa lagi ya contohnya? Lobster. Endoskeleton atau exoskeleton? Exo. Exoskeleton. So, exoskeleton is skeleton located outside body. We can find in insect, crab, and other arthropods. Jadi exoskeleton itu bisa ditemukan pada hewan-hewan insects. Insect itu apa? Serangga. Crab itu tadi kepiting ya. Crustacea. And other arthropods. Hewan-hewan yang apa arthropoda itu? Hewan-hewan yang berkaki banyak. Ya, berbuku-buku, berkaki banyak. Jadi pernah nggak kalian melihat ada ini kaki seribu tapi sudah mati. Jadi dia ada kayak cangkangnya gitu ya, tapi di dalamnya itu sudah nggak ada sudah nggak ada organnya karena dia sudah mati. Jadi yang tersisa hanyalah rangka luar atau exoskeleton. Kemudian apalagi contohnya? Scorpion. Tahu scorpion apa scorpion? Kalajengking. Ya, kalajengking itu kalau mati juga akan meninggalkan
rangka luar, exoskeleton. Now let's see the picture of skeleton here, gambar dari rangka yang ada di sini. Jadi semuanya, all of this, the number are 207, 207. Apakah perlu dihafalkan semua? No, you don't have to, nggak harus dihafalkan semua. But you can remember the main bones, tulang-tulang yang penting saja. Contohnya di sini, yang atas sendiri ada cranium. Cranium ini adalah tulang tengkorak. Is it important? Penting nggak tulang tengkorak itu? Penting. Buat apa? Kok penting? Menopang tubuh. Menopang tubuh. What else? Melindungi Protect. organ di kepala kayak otak dan lain-lain. Melindungi kepala. Protect our Head. head. Because inside our head there are many important organs. For example, apa yang paling penting? Brains. Ya, there are brains, ada tulang, ada otak besar, ada otak kecil, ada otak tengah. Itu penting sekali karena fungsinya untuk mengontrol segala kegiatan di dalam tubuh kita. What else? Kira-kira ada organ lain nggak yang penting di sini? Jantung. In cranium yang di atas dulu. Di atas. We can see with our We can see with our Eyes. eyes. Ya, mata itu juga sangat penting. Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting. Di sini ada organ penciuman, ya, penciuman. Kemudian here di mulut kita juga ada organ yang fungsinya untuk merasakan rasanya makanan. Apa itu? Lidah. Ya, tang, ada lidah. Jadi karena di sini banyak organ-organ penting, so we have cranium, ada tulang tengkorak yang melindungi seluruh organ penting di kepala. Kemudian di sini tadi vertebral column, vertebrae, di sini ada sumsum tulang belakang yang sangat penting juga untuk refleks tubuh. And then inside rib, di sini ada sternum, itu tulang dada. Kemudian ada rib. Rib ini adalah tulang apa? Rib. Tulang dada. Ya, tulang dada ini sternum. Oh, iya sih. Tulang apa? Tulang apa? Louder please. Rib. Nabi Adam, Ibu Hawa itu tercipta dari ini, rib, dari tulang ribnya Nabi Tulang rusuk. Adam, ya, tulang rusuk atau tulang iga. Nah, tulang dada, kemudian tulang iga dan vertebrae ini membentuk rib cage atau rongga dada. Di dalam rongga dada there are many important organ. Tadi temanmu sudah ada yang menyebutkan organ penting yang ada di sini. Namanya apa? Jantung. Ya, heart. Jantung itu bahasa Inggrisnya apa? Heart. Ya, yang bahasa Inggris, kalau hati bahasa Inggrisnya apa? Liver. Liver. Jadi ingat-ingat ya, heart itu adalah jantung. Ya, bukan hati. What else? Here we have heart. Ada jantung yang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada dua organ yang sangat penting yang sekarang ini 2 tahun ini banyak diserang oleh virus. Namanya apa? Paru-paru. Lungs, paru-paru. Kemudian ada juga di sini
in pelvic girdle. Jadi di rongga, ini kan rongga dada, tadi ada paru-paru, ada jantung. Kemudian ada rongga perut juga yang di sini dilindungi oleh pelvic girdle atau tulang panggul. Ada apa saja di sini? Di dalam rongga perut ada apa saja? Rongga perut. Kalau kita makan itu masuk kemana? Halo. Kalau kita makan, nanti masuk ke mana? Lambung. Ya, ada lambung. Usus. Stomach, kemudian masuk ke usus, intestin. Juga ada organ-organ lain yang penting seperti liver hati. Kemudian ada juga organ reproduksi. Organ reproduksi wanita itu apa saja? Yang menghasilkan telur pada wanita, sel telur itu namanya organ apa? Masih ingat? Ada ovarium ya, ada ovarium. Kemudian ada rahim, uterus. Jadi di sini organ-organ penting dilindungi oleh skeleton. So the function of skeleton is protect important organ and also for supporting our body, untuk menopang tubuh kita. Nah, kita di sini ada tadi di video dipisahkan menjadi aksial, tulang-tulang yang ada di pusat tubuh, and appendicular, atau tulang-tulang yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh, untuk organ gerak. Yang aksial itu di sini ya, cranium, and then vertebrae, and then rib, sternum, and pelvic girdle. Sementara untuk anggota gerak, itu ada anggota gerak atas, upper appendicular and lower appendicular. Ada anggota gerak bawah. Kalau kita lihat, apakah sama? Apakah ada kesamaan antara anggota gerak atas dengan anggota gerak bawah? Is it the same or very different? Sama enggak antara anggota gerak atas, lengan dengan kaki ini sama enggak? Halo? Sama ya, hampir sama, hampir banyak kesamaan. Contohnya di sini, humerus. Humerus itu hampir sama dengan apa? Humerus, tulang lengan atas itu hampir sama dengan Femur. And then ulna and radius, tulang hasta dan tulang pengumpil itu almost the same with Tibia and fibula. Tibia and fibula. Yang membedakan in lower appendicular atau anggota gerak bawah ini ada tulang yang menonjol. Ini namanya tulang apa? Yang menonjol, yang Ustazah tunjuk, kelihatan nggak? Apa ini? Tulang lutut. Ya, tulang lutut atau patella. Apakah ada persamaannya dengan yang di tangan? Di bagian sini, di bagian lengan antara humerus, radius, dan ulna, apakah ada tulang juga? Lutut ini enggak apa yang berbeda di sini ya? Ada lutut, ada tulang lutut, kalau di sini enggak ada tulangnya. Ya. Kira-kira kalau di sini sama, di sikut sini ada tulangnya juga, apakah berguna? Jadi di sini ada tulang. Jadi itu ya kekuasaannya Allah ya. Di sini tidak ada tulang karena tidak diperlukan. Beda dengan yang di kaki. Kalau kaki ini sangat diperlukan adanya tulang untuk membantu pergerakan. And then here carpals
Ya, carpals ini di sini juga sama. Ada carpals di sini, ada tarsal kalau di kaki. Kemudian jari-jari itu juga sama. Phalanges itu sama antara jari-jari jari-jari tangan dengan jari-jari kaki. Sama kalau pada jari-jari selain ibu jari, kalau ibu jari ini hanya ada 2 tulang. Kalau yang di jari telunjuk sampai dengan jari kelingking, sama juga dengan di kaki itu ada there are three bones. Ya, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, all of the skeleton in our body, there are 207. Nanti kalau nggak percaya bisa dihitung sendiri. Next. Setelah tadi ada tulang dan tulang itu bisa bergerak because there are joints. Ada sendi. Contoh sendi di sini, there are 2 example, ball and socket joint atau tulang peluru. Kemudian yang kedua ada hinge joint atau sendi peluru, yang ini sendi engsel. Ya, sendi peluru, ball and socket joint, and hinge joint, sendi engsel. Ada juga jenis sendi yang lain, for example, pivot joint atau sendi putar. Sendi putar itu ada di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Ya, kalau tulang antara tengkorak dengan leher ini pergerakannya kira-kira lebih leluasa atau lebih bebas dibandingkan dengan sendi peluru, atau tidak lebih bebas. Ya, kita lihat dulu ini hinge joint. Hinge joint ini adalah sendi engsel, sendi yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Movement in one plane only, hanya ada di satu arah saja, seperti ini. Nggak bisa sebaliknya. Ada nggak yang bisa ke arah sebaliknya? Kalau saya kan ke depan sini aja. Mungkin ada beberapa orang tertentu yang lentur sekali ya sendinya, sehingga dia bisa ke arah sebaliknya. Tapi itu tidak, bukan umum, bukan yang terjadi pada orang kebanyakan. Found at knee and elbow joint. Nah, di sini pada lutut dan pada lengan. Next, ball and socket joint. Allow movement in 3 planes and in all direction. Found at shoulder and hip. Nah, contohnya ini, sendi peluru ada di sini, di gelang bahu dan di gelang pinggul. Nah, di sini adalah shoulder joint, yang di sini hip joint. Wait. Oke, tadi ada sendi putar atau pivot joint. Kira-kira yang mana yang lebih bebas bergerak? Ball and socket joint or pivot joint? Kalau yang di sini, di bahu sini kan bisa dari arah ini saya keluar, bisa ke dalam. Jadi dia bisa bergerak ke 3 arah. Kalau yang di leher, sendi putar, itu bisa bergeraknya ke berapa arah? Bisa nggak sampai kepalanya sampai ke belakang gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi pada manusia, gerak yang paling bebas itu ada di sini, di sendi peluru yang ada di sini ya, di gelang bahu sama gelang panggul yang di kaki, yang antara tulang panggul dengan tulang kaki. Kalau yang sendi putar itu cuma 180 derajat. Nggak sampai. Ada hewan yang bisa sampai ke belakang kepalanya.
Kira-kira hewan apa itu? Hewan yang bisa memutar kepalanya sampai ke belakang. Ada nggak? Halo, pernah lihat burung hantu? Owl? Ya. Tarsius juga bisa hewan. Apa? Tarsius. Tarsius. Ya, tarsius itu kayak monyet tapi kecil ya. Itu Iya, bisa itu memutar kepalanya kepalanya muternya sampai jauh. ke belakang. Ya, itu kalau manusia itu nggak ada yang bisa. Ya, paling nanti apa? Lehernya sakit kalau terlalu ke belakang ini nanti lehernya bisa sakit. Beda sama owl and tarsius, bisa muter kepalanya ke belakang. Oke. Any question about bones and joints? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ini tadi sendi apa? Sendi apa ini? Halo. Sendi apa? Apanya? Gimana? Ini sendi apa ini? Yang ada di antara jari-jari kita sendi apa? Sendi Engsel. engsel, hinge joints. Kalau sendi peluru, ball and socket itu ada di mana? Ball and socket. Lengan dan lengan dan apa? Kaki itu. Shoulder and hip bone. Ya. Oh iya. Hip itu di pinggul sama shoulder di bahu. Oke, bisa digerakkan sambil olahraga. Gerakkan dua-duanya. Ya, oke. Next, we are continue about muscle. Nanti tentang jenis-jenis otot itu akan kita bahas di IPT. Tapi kita ini muscle yang antagonis dulu. Only 13 students. Okay, next we are talking about muscles. Muscles itu adalah otot. Muscles are attached to bone surface and move it. Jadi otot itu akan menempel pada permukaan tulang dan menggerakkan tulang tersebut. Muscle use energy to contract. Like all cells, they get this energy from nutrients, especially glucose. The energy is released from glucose by respiration. Jadi, untuk menggerakkan tulang tadi, otot menggunakan energi. Energinya itu untuk kontraksi. Kontraksi itu adalah kondisi di mana otot akan memendek. Dengan memendek itu ukurannya lebih kecil, itu akan menyebabkan tulang bisa bergerak. Like all cells, they get this energy from nutrients. Energi yang digunakan untuk menggerakkan otot itu didapatkan dari zat makanan yang kita makan, terutama glukosa. Energinya dari glukosa itu nanti akan dibakar atau direspirasi dengan oksigen yang kita ambil dari pernafasan. Jadi kalau kita tidak makan atau kekurangan makanan, itu nanti menyebabkan lemes, tubuhnya lemes karena kurang energi. Energy doesn't require when muscle relax. Jadi ketika ototnya itu relaksasi, tidak butuh adanya energi. Jadi kalau kamu rebahan terus nggak bergerak itu
energi yang dibakar itu tidak banyak. Jadi kalau habis makan kemudian nggak dipakai untuk aktivitas for learning, for doing activity, nanti energinya glukosanya itu akan disimpan, tidak dibakar menjadi energi. Akibatnya nanti menumpuk, glukosanya disimpan terus menerus, nanti akan menimbulkan obesitas atau kegemukan. Jadi harus seimbang between nutrients we take and the activity. Kalau kita beraktivitas itu membutuhkan energi, tapi nutrisi yang dimakan itu juga harus seimbang. Tidak boleh terlalu sedikit karena nanti kekurangan juga tidak boleh terlalu banyak karena akan disimpan menjadi lemak. Muscle and skeleton. Muscle are attached to skeleton by tendon. Otot itu akan menempel di tulang karena adanya jaringan pengikat yang namanya tendon. Tendon are thought connective tissue, kolagen. Jadi tendon itu adalah jaringan pengikat yang sangat kuat yang terbentuk dari kolagen. Kalau kita lihat di sini gambarnya, muscle atau otot itu berwarna merah. The color are red or like this, kemerah-merahan. Tendon itu adalah jaringan yang mengikatkan antara otot dengan tulang. Jadi dia warnanya ini adalah warnanya white, warnanya keputih-putihan. How muscle move bones? Bagaimana caranya otot itu menggerakkan tulang? Otot itu menggerakkan tulang. Pertama, ototnya akan berkontraksi atau memendek. It pulls on the tendon. Karena ototnya memendek, jadi tendonnya tadi itu tertarik. Pulls on the bone. Jadi tendonnya akan menarik tulang. And the bone move at a joint. Sehingga nanti tulangnya akan menggerakkan sendi. Coba kita lihat caranya seperti apa. Oh, sorry. Nah, ini bagaimana cara otot menggerakkan tulang. Our hand is made of forearm and upper arm bones. Both of these bones are joined at elbow. Upper arm bones are covered with biceps muscles and triceps muscles. Forearm bone is connected to upper arm muscles by a tissues called tendons. When we want to lift something with our arm, our brain sends the signal to biceps muscle to contract and triceps muscle to relax. When biceps contracts, its length decreases and bone attached to it get pulled. In this process, relaxation of triceps muscle provide extra length so that bone can easily move. Muscles apply pull force on bones by contraction, which results in movement. Oke, saya ulangi. Jadi kalau di lengan kita itu ada tulang lengan atas, di situ ada otot yang menempel namanya biceps. Bicep itu disebut B karena ada dua tendon yang menempel. While triceps itu ada 3 tendon yang menempel. Cara geraknya seperti ini. Nah, ketika kita ingin menggerakkan, itu harus ada perintah dari otak. Jadi otot-otot yang menempel di tulang itu
kerjanya diperintah oleh otak, kemudian otak itu akan memberikan sinyal. It will give signal to the muscle for contracting. Nah, mula-mula ketika dia kondisi biasa, relaksasi itu, tricep ini pendek ya, memanjang. Tapi ketika dia mau kontraksi, ya ada perintah dari otak, dia akan mengalami kontraksi. Yang semula panjang jadi pendek. Nah, ini jadi pendek, akhirnya menarik tendonnya menarik menarik tulangnya menarik sendi. Nah, ini namanya gerak. Nah, si bicep dan tricep ini adalah otot yang antagonis. Tahu antagonis nggak? Halo, do you know antagonis? Pernah lihat? Kayak opposite gitu. Ya, opposite. Berseberangan ya. Kalau di film itu ada tokoh antagonis, itu tokoh yang disenangi apa nggak disenangi? Tokoh antagonis kalau di film-film atau ya nggak disukai ya, karena dia itu bertentangan ya. Ya, tokoh yang kalau tokoh antagonis di film itu tokoh yang jahat, yang tidak disukai. Tapi kalau di otot itu perlu bergerak antagonis. Geraknya itu memang perlu harus berlawanan. Karena dengan gerak yang berlawanan itu dia bisa menyebabkan menggerakkan tulang. Contohnya seperti tadi. Saya ulangi di sini. Tricep and bicep ini adalah otot yang antagonis atau berlawanan. Jadi ketika bicepnya itu relaksasi, tricepnya akan mengalami hal yang berbeda, yaitu apa? Relax, and this one is contract. Tricepnya akan kontraksi. Ketika bicepnya panjang, tricepnya itu akan pendek. Ya. Tapi nanti kebalikannya, ketika kita mengangkat lengan, bicepnya itu akan memendek, tricepnya kebalikan. Kebalikannya adalah memanjang. Let's see. Nah, ini diberikan sinyal. Nah, ketika dia memendek, ya ini bicepnya memendek, tricepnya akan memanjang. Kebalikannya, ketika bicepnya memanjang, tricepnya memendek. Begitu terus sampai akhir dunia. Jadi itu adalah gerak otot yang antagonis, berlawanan. Ya, kita lihat lagi. Ada saatnya ketika mereka sama-sama kontraksi. Tapi itu belum maksimal geraknya. Nah, ketika dia bicepnya sedang kontraksi atau memendek, tricepnya itu akan memanjang, relaksasi. Saat itu lengan kita terangkat. Nah, ya memanjang, memendek itu adalah gerak otot, kontraksi, relaksasi. Ketika kita meluruskan lengan, yang pendek yang mana? Bicep apa tricep? Kalau diluruskan gini, bicepnya panjang apa pendek? Yang atas. Bicepnya panjang. Bicepnya panjang, tricepnya Pendek. pendek. Itu namanya antagonis ya. Sedangkan pada saat kalau kita menekuk lengan ke atas, nah saat kita menekuk lengan ke atas, bicepnya panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Kalau pendek itu kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Tricepnya panjang, relaksasi. Ya. So do you understand about bicep and tricep? Kontraksi and relaksasi?
Yes. Bisa dipahami ya? Wah. Itu adalah gerak, kalau satunya kontraksi, satunya relaksasi, itu berarti antagonis. Tapi nanti mungkin kamu akan menemukan otot-otot lain yang kerjasama. Otot Sama-sama sinergis. ya. Itu otot sinergis ya. Kenapa? Otot sinergis. Ya, sinergis. Kalau dia kerjasama itu namanya sinergis. Sama-sama kontraksi dan sama-sama relaksasi. Oke, understand? Yes. Okay, thank you. Before I close, I want to check your your participation. Roro Kirani. Assalamualaikum Roro Kirani. Halo Roro. Yang baru bergabung ada Sarah Diana. Sudah selesai tambah pembinaannya. Sudah barusan. Sekar Azura. Halo Sekar. Isar Adani. Assalamualaikum. Isar Meaga. Naswa Aulia. How are you? Fine, thank you. Alhamdulillah. Kemudian ini ada 17 student. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 17 student. Semuanya sudah mengerjakan teka-teki yang menemukan huruf-huruf plant tissue and organ. Ya, sudah banyak yang mengerjakan, yang masih belum. Ustazah. Ya. Oh ya, Ustazah mau konfirmasi. Kan kemarin di teka-teki itu daerah 20 ya, 20. Tapi ternyata cuma ada 17. Ada 17. Ya. Sama itu ini kata-katanya itu banyak yang ini. Kata-katanya Kayak banyak misalnya yang pas itu apa ya? Heeh. Kata-katanya itu kayak root, itu jadinya roll. Ya. Itu yang tidak ada itu root, monokotil sama stamen kalau nggak salah. Ya. Iya, stamennya itu Ya. agak Karena ternyata ketumpuan dengan kata yang lain. iya. Yang bisa menemukan 17 itu sudah benar, sudah maksimal. Oke. Yang masih belum nanti meskipun di virtual class itu sudah deadline, masih bisa dikumpulkan. Atau kalau misalnya kesulitan mengupload di virtual class, boleh langsung dikirim ke WA-nya Ustazah. Ya. Understand? Yang sudah kemarin itu ada Mbak Alisa, ada Mas Rasa, ada Mbak Aura, ada Hayu, terus Mbak Afiza, Mas Ismail, Mbak Keisa, My Love, kemudian ada Naswa, ada Sarah, ada Sekar, ada Zafira. Yang masih belum atau mengumpulkan kemarin, berarti belum Ustazah cek. Yang belum silakan dikumpulkan ya. Understand? Yes. Everybody, please turn on your video. I want to take your photo. Ya, Hamam rambutnya baru ya. Habis potong. Mas Rizky sudah sehat, Mas Rizky? Mana Mas Rizky? Alhamdulillah. Wait ya. Senyum, smile. Thank you everybody. Let's close with hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya Mbak Roro Kirani, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.